Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar radio juga sahabat SOS dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam program Sahabat Dokter di program kesayangan kita semua. Dan puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita masih dapat bertemu kembali ya. Dan besar harapan mari ya. Semua dalam keadaan sukacita dan sehat jasmani rohani. Terlebih dulu, mari akan memperkenalkan diri seperti biasa. Ya, saya Maria Ika, host di acara SOS Sahabat Dokter yang akan menemani Bapak, Ibu, Saudara hingga 50 menit ke depan. Dan hari ini kita akan membahas tentang prostat ya. Apa itu prostat, apa saja yang ada di dalam prostat. Nah, kita sudah kedatangan tamu istimewa pada sore hari ini ya. Dan sudah hadir ada Dr. Johannes Aritonang, SPU ya, spesialis urologi. Dan mari kita langsung saja ya untuk mendengarkan penjelasan dan pemaparan beliau pada sore hari ini. Halo Dok, selamat sore Dok. Halo, selamat sore Bu Ika. Ya, terima kasih ya Dok sudah meluangkan Ya, waktu hadir ya, di tengah-tengah kita semua pada event kali ini. iya. Ika. Ya, langsung aja Dok. Kita sudah menunggu dokter untuk pemaparan di sore hari ini Ya, tentang baik. prostat ya. Ya, jadi ya, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa sih eh, prostat, kemudian lebih besarnya lagi apa sih urologi itu. Mungkin belum banyak yang tahu ya mengenai spesialisasi urologi. Eh, Perkenalkan, saya Dr. Johannes Aritonang, Bachelor of Medical Science, spesialis urologi, Fellow of International College Surgeon. Saat ini saya berpraktek di Siloam Hospital Agora. Saya adalah dokter spesialis urologi. Urologi itu apa? Nah, ini bisa kita lihat dari slide ini ya. Jadi kalau kita lihat urologi di sebelah kanan ini ada gambar mengenai anatomi. Anatomi yaitu sisi sebelah kanan ini ada gambar ginjal, kedua ginjal kanan dan kiri. Terus kemudian di bawahnya ada saluran ureter kanan dan kiri, kemudian kandung kemih. Nah, di bawahnya lagi nih ada saluran uretra. Kemudian, nah, ilmu urologi ini adalah cabang ilmu bedah yang secara khusus menangani organ saluran kemih, baik pada pria maupun wanita, dan juga alat kelamin atau organ genitalia pria. Jadi termasuk di dalamnya penis, testis, atau buah zakar itu termasuk bidang di urologi. Maupun juga pada kasus-kasus anak ya, beberapa sering ditemukan kelainan urologi. Nah, jadi ini tadi anatominya yang termasuk dalam saluran kemih atau saluran kencing ya. Ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Kemudian untuk organ genitalia pria ada penis, prostat, dan testis. Kalau penyakit-penyakitnya yang bisa timbul dari saluran kemih ini ya batu, kemudian tumor, struktur atau stenosis, penyempitan saluran, kemudian infeksi, trauma. Trauma ini biasanya pasien-pasien yang mengalami kecelakaan ya. Terus kemudian pada organ genitalia itu bisa timbul tumor, bisa timbul infeksi, dan juga bisa timbul trauma. Begitu. Nah, untuk saluran kemih sendiri pada batu itu bisa timbul di ginjal, di ureter, di kandung kemih, dan di uretra. Jadi batunya biasanya dari sini karena ini adalah tempat penyaringan daripada
segala yang kita konsumsi, terutama yang kita minum, disaringnya oleh ginjal nanti di sini. Disaring untuk kemudian disekresi, artinya bisa diserap kembali, maupun juga diekskresi atau dibuang. Nah, itulah yang menjadi urin, kemudian dia akan turun melalui ureter, ditampung dalam kandung kemih sampai kondisi tertentu, kemudian kita akan buang air kecil keluar melalui ureter. Jadi batu itu biasanya timbul awalnya dari ginjal dulu. Bisa juga batu timbul langsung di kandung kemih, itu bisa. Tapi beberapa rata-rata timbulnya dari ginjal dulu, dia bermigrasi atau pindah ke bawah. Nah, kalau ini adalah gejala ya. Jadi bila batunya terletak di ginjal dan di ureter, biasanya keluhannya itu adalah pegal. Jadi pinggangnya rasanya seperti nyeri, bisa pegal maupun nyeri yang dirasakan eh, tajam ya, seperti ditusuk-tusuk. Terus kemudian nyerinya juga bisa menjalar ke daerah perut, ke lipat paha, daerah kemaluan. Bisa juga disertai yang urin warnanya merah atau keruh atau keluar serpihan batu. Kalau batunya terletak di kandung kemih, berarti ada di bawah sini ya. Berarti nyerinya tuh biasanya di awal maupun di akhir kencing. Kadang-kadang bisa juga ada nyeri perut bagian bawah. Nah, kalau batunya udah di saluran kencing, di uretra, biasanya itu bisa ada keluhan nyeri sepanjang kencing atau sulit mau buang air kecilnya. Kadang-kadang bisa juga pancaran kencingnya itu bercabang ya kalau pada laki-laki. Nah, gejala lainnya ini yang dapat menyertai yaitu demam, mual, dan juga muntah. Nah, faktor resikonya apa sih bisa timbul batu? Ya, itu adalah kurang minum, riwayat batu sebelumnya atau ada infeksi, riwayat penyakit asam urat, gangguan metabolik, hipertiroid, dan juga konsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium dan oksalat, serta adanya penyumbatan saluran kemih seperti pada pembesaran prostat. Nah, jadi berhubungan ya. Jadi eh, batu juga bisa timbul salah satunya dengan adanya pembesaran prostat. Nanti kita akan masuk ke prostat. Nah, ini cara pemeriksaan yang rutin kita lakukan di bidang urologi, yaitu screening dengan ultrasonografi, kemudian juga bisa dengan pencitraan ini yang di gambar tengah, itu pemeriksaan BNUIVP, blood smear overseas, bahasa Belanda ya, atau KUB, kidney ureter bladder ya. Jadi pencitraan ini untuk menggambarkan gambaran ginjal secara keseluruhan dengan diberikan kontras. Kemudian bisa juga dengan gambar yang sebelah kanan itu dilakukan CT scan. CT urografi non kontras adalah gold standar atau standar bakunya untuk pemeriksaan screening batu. Kemudian pilihan terapi tentu ada beberapa, bisa konservatif dengan obat-obatan kalau ukurannya masih di bawah 5 mili, kalau sudah di atas 5 mili bisa pertimbangan untuk tindakan. Tergantung dengan posisi batu ada di mana, tergantung dengan keluhan pasien, tergantung juga dengan fungsi ginjalnya bagaimana, apakah ada komorbid atau penyakit penyerta pada pasien. Ya. Bisa dikerjakan dengan yang gambar kiri bawah itu ESWL, itu adalah salah satu metode penghancuran batu dengan menggunakan gelombang kejut ya. Biasanya nanti pasien akan ditembak kurang lebih 3.000 tembakan selama kurang lebih 1 jam, itu digunakan untuk menghancurkan batu. Tetapi bisa juga batu tidak pecah. Kenapa? Karena kekerasan batu juga berbeda-beda, tergantung dari komposisinya. Kemudian gambar yang di atas itu adalah kalau pasien dilakukan operasi terbuka ya, pembedahan. Kemudian gambar yang di sebelah kanan itu adalah dilakukan tindakan teropong ya. Ini seperti endoskopi. Kita mengenal nama tindakan ini dengan URS, ureterorenoskopi. Jadi alatnya masuk, pas ini dikerjakan di kamar operasi, pasiennya dibius setengah badan ya, seperti perempuan mau melahirkan ya, di spinal. Itu alatnya masuk dari bawah, dari lubang kemaluan, kemudian masuk ke kandung kemih, kemudian menyusuri saluran ureter ini dan mencari posisi batunya di mana. Kalau batunya ada di saluran ureter. Kemudian, nah yang gambar bawah ini untuk batu-batu yang di ginjal yang ukurannya di atas 2 cm yang tidak mau dilakukan operasi terbuka, itu bisa dilakukan tindakan PCNL namanya, yaitu percutaneous nephrolithotripsy. Itu adalah penghancuran batu
dengan menggunakan metode minimal invasif dengan ada alat yang dimasukkan membuat sayatan di kulit kurang lebih 1 cm. Kemudian langsung masuk ke ginjal, kemudian batunya dihancurkan. Nah, ini adalah cara pencegahannya. Karena tadi faktor resikonya berhubungan dengan gaya hidup, termasuk pola minum, pola makan, tentu pencegahannya adalah dengan harus banyak minum air putih, minimal 2 sampai 3 liter sehari, apalagi untuk yang masih usia produktif. Kemudian banyak konsumsi buah-buahan juga, kemudian bisa juga dengan berolahraga, dan juga bila mulai ada keluhan itu harus dilihat juga. Misalnya kita buang air kecil setiap hari di rumah, di tempat pekerjaan, kita harus melihat kualitas urin kita gimana. Kadang-kadang di beberapa tempat saya lihat sudah mulai ada yang menempelkan gambar bagaimana kualitas berkemih Anda. Kalau gambarannya seperti ini mungkin Anda kurang minum. Nah, itu cukup bagus ya. Gitu. Nah, jadi itu berguna untuk mencegah timbulnya batu. Nah, mari kita lanjutkan yang tadi saya akan bahas lebih dalam mengenai prostat. Jadi prostat itu ini adalah gambar beberapa gejala ya. Ini yang sering dialami nih pada pria yang sudah berusia kurang lebih menjelang atau sudah di atas dekade 6 atau sudah di atas 60 tahun, sering eh, seperti ini ya, posisi di sebelah kiri, seperti rasa kebelet tapi yang nggak ketahan, atau sering bolak-balik ke toilet karena kencingnya nggak tuntas, atau kita lihat gambar yang di sebelah kanan, pancarannya mulai lemah. Nah, jadi kalau ada gejala-gejala seperti ini, itulah yang harus kita curigai apakah sudah ada tanda-tanda untuk pembesaran prostat. Nah, kemudian apa sih prostat sendiri? Nah, prostat sendiri itu perlu diketahui dan digarisbawahi bahwa ini adalah suatu kelenjar di mana yang memiliki hanya laki-laki. Jadi organ ini hanya dimiliki oleh laki-laki, tidak dimiliki oleh perempuan. Kemudian fungsinya apa? Nah, fungsinya sendiri prostat ini untuk penghasil air mani sebetulnya. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian proses penuaan, terjadi ketidakseimbangan antara hormon pada laki-laki sehingga mengakibatkan terjadinya pembesaran prostat. Ya, jadi ya ini bisa juga salah satu gejala-gejala yang tadi itu ya bisa arah ke infeksi ya, ISK, infeksi saluran kencing ya. Infeksi saluran kencing bisa, prostatitis juga bisa. Kalau kita lihat gambarnya, prostatitis itu adalah peradangan pada prostat. Nah, jadi masalah di prostat itu tidak hanya pembesaran prostat saja, tapi bisa juga prostatitis. Jadi dia peradangan. Ya, biasanya sih keluhannya nyeri ya, nyeri di daerah di dekat belakang buah zakar, antara dekat buah zakar dengan ke arah anus. Kemudian, nah ini ya, ini normal prostat gambarnya dengan ukuran yang segini. Nah, ini prostatitis. Ya, jadi ada pembesaran prostat. Pembesaran prostat tadi saya bilang yaitu bisa berupa pembesaran prostat jinak atau juga prostatitis. Nah, bisa juga pembesarannya itu ganas. Ya. Nah, ini yang gambar di bawah, kalau prostat itu segini ukurannya, dia tidak akan menghalangi saluran uretra ini sehingga kencing jadi lancar. Tapi kalau ini dia membesar, ya kita lihat yang gambar sebelah kanan bawah ini, otomatis saluran ini jadi sempit. Nah, ini kan lebih lebar ya saluran uretranya. Kalau ini dia tertekan, nah sehingga tadi bisa timbul keluhan-keluhan yang tadi. Nah, cara pemeriksaannya tentu konsultasi yang paling pertama ya bila ada keluhan, kemudian pemeriksaan urin biasanya untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda infeksi. Kemudian juga dengan USG, ultrasonografi, untuk mengetahui bentuk kandung kemihnya, untuk mengetahui bentuk dan ukuran prostatnya, untuk mengetahui juga organ ginjal apakah ada batu, di kandung kemihnya ada batu. Nah, itu sekalian bisa dinilai melalui pemeriksaan USG. Terus kemudian juga
Nah, ini ya seperti gambar di sebelah kanan, ini kelihatan yang di atas ini kalau di USG ini adalah kandung kemihnya yang warna hitam, nah ini di bawahnya prostat ya. Nah, ini potongan dari atas secara transversal melintang ya. Jadi seperti gambaran pemeriksanya ini tidak seperti ini. Gambarannya itu yang sebelah kanan inilah seperti ini. Kalau yang ini dia melintang dari sana dari kiri ke kanan. Jadi dari sinilah kita bisa menilai berapa volume prostatnya. Kemudian bisa dengan ini CT scan ataupun MRI ya. Kalau sekarang udah mulai era zaman robotik. Jadi kalau misalnya eh, kita screening bisa juga dengan periksa PSA ya, prostat spesifik antigen itu adalah pemeriksaan lab. Kalau misalnya PSA-nya naik, kita curiganya paraganas, bisa kita kerjakan MRI dulu. MRI prostat untuk mengetahui gambaran prostatnya seperti apa nih. Nah, kalau memang gambarannya sudah jelas, ada mengarah ke arah kanker, dari hasil PSA-nya tinggi, kita bisa lakukan biopsi. Biopsi itulah nanti yang kemudian menentukan ini sel pembesaran prostat ini sel tumor jinak atau sel tumor ganas. Nah, pilihan terapi bisa dengan medikamentosa atau obat-obatan, bisa dengan single terapi atau terapi kombinasi, tergantung keluhan, tergantung volume prostat. Kemudian bisa juga dengan ini diteropong ya namanya sistoskopi ya, seperti URS tadi, alat masuk ke dalam kandung kemih ini melalui saluran kencing, kemudian dilihat apa yang ada di dalam sini ya. Kalau pada ini kebetulan pada organ wanita ya untuk sistoskopi. Kalau pada organ prianya ini biasanya untuk yang kelainan di dalam kandung kemih nih, sistitis ya, peradangan gitu. Nah, pada perempuan kadang dengan infeksi saluran kencing berulang bisa terjadi seperti ini, atau misalnya ada riwayat radiasi ya pada pasien-pasien keganasan, kanker serviks misalnya. Kemudian bisa juga dilakukan ini tadi yang di URS ya. Jadi diteropong, kelihatan batunya seperti ini, batunya ditembak, kemudian ini setelah selesai kita evaluasi, ada sisa batu atau tidak, saluran sempit atau tidak, kemudian kita pasang selang pengaman di dalam. Nah, kemudian ini yang sebelah kanan adalah terapi pada prostat. Jadi kalau kita lihat pada laki-laki punya penis, jadi alatnya masuk dari ujung penis sampai ke dalam. Disinilah posisi prostat sebelum masuk ke dalam kandung kemih. Jadi saluran inilah yang kita kerok prostatnya sampai batas kapsul. Ya, ya ini gambarannya. Yang di bawah ini, yang sebelah kiri, ini adalah saluran yang tertutup oleh pembesaran prostat. Ini adalah prostat sisi kanan, ini prostat sisi kiri, yang sebelah sini adalah leher daripada kandung kemih. Inilah yang kita kerok, kemudian setelah dikerok terlihat perbedaannya ya, jadi lebih lebar. Nah, jadi artinya pancaran kencingnya jadi lebih baik gitu. Kemudian, nah ini cara pencegahan, tentu kembali lagi pola minum air putih, buah-buahan, sayur-sayuran. Untuk prostat, hindari terlalu banyak makan daging merah, kemudian olahraga, kemudian hindari ini ya, infeksi juga, infeksi saluran kencing, terutama pada eh, perempuan ya. Ini sih tidak berhubungan dengan prostat, tapi secara umum pada perempuan ini perlu diingat 10 kebiasaan agar terhindar dari infeksi saluran kemih, yaitu minum cukup, jangan menahan buang air kecil, pola ceboknya yang betul, jangan menggesek organ vagina. Kemudian hindari menggunakan produk yang berpotensi menyebabkan iritasi, rajin mengganti pakaian dalam, hindari menggunakan celana ketat, ganti alat kontrasepsi, buang air kecil sebelum dan sesudah berhubungan, dengan pastikan berhubungan dengan kondisi yang bersih. Begitu. Ya, terima kasih. Begitu Bu Ika yang bisa saya sampaikan. Wow, luar biasa ya. Saya semakin mengerti nih, Dok, ya. Ternyata prostat ini menarik sekali untuk dibahas ya, karena memang jarang-jarang sekali Ya, untuk prostat ini.
Eh, dokter, sebelum ini nanti kita masuk ke pertanyaan, Ya, saya mau bertanya, boleh. ini terkhusus aja. Hmm, Tadi katanya laki-laki ya, karena ya. saya lihat karena slide-nya kan tentang laki-laki. Tapi yang terakhir kok ada yang di perempuan, berarti prostat itu bisa terjadi sama perempuan ya, Dok? Oh enggak, jadi itu tadi saya bilang bahwa Heeh. tadi saya menyampaikan itu karena tadi berhubungan dengan infeksi ya. Hmm. Eh, dan infeksi sebenarnya berhubungan juga lebih sering pada perempuan daripada pada laki-laki. Jadi Oh saya ya, sekalian sampaikan bahwasanya eh, hal-hal yang bisa dicegah pada perempuan yang lebih sering untuk terkena potensi infeksi saluran kencing. aksi ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah prostat bisa terjadi pada perempuan, tidak. Karena organnya hanya dimiliki oleh laki-laki dan fungsinya jelas bahwa itu adalah suatu kelenjar yang berada di bawah kandung kemih, terdapat pada laki-laki, tujuannya adalah memproduksi air mani. Seperti itu. Baik, ya. Terima kasih dok untuk Ya, jawaban ini ya. Saya jadi semakin gamblang gitu ya, bisa membedakan. Nah, jadi ini khusus terjadi pada laki-laki kalau prostat ya. ya, ya, Oke, kita masuk langsung saja ke sesi pertanyaan karena materinya cukup jelas. Tentunya ini banyak sekali yang akan bertanya-tanya nantinya ya. iya, Dan kita awali ini pertanyaannya ini untuk ciri khas gejalanya dari penyakit prostat ini gimana, Dok? Yang terlihat jelas ya, khas ciri khasnya apa? Selain ya. nyeri, selain tadi yang dijelaskan dokter. Jadi memang eh, kalau sudah kita ngomongin prostat ya, berarti biasanya ada timbul LUTS. Apakah LUTS? LUTS itu adalah Lower Urinary Tract Syndrome. Jadi artinya gejala yang berhubungan dengan saluran kemih bagian bawah. Karena prostat itu termasuk organ saluran kemih bagian bawah. Apa saja? Itu bisa ada tiga hal, yaitu gejala iritatif, ataupun gejala obstruktif ya dan gejala post micturition atau setelah buang air kecil. Apa sih gejala iritatif? Gejala iritatif artinya uh, gejala ini sebetulnya terjadi karena adanya kompensasi dari kandung kemih. Apa saja yang terjadi? Yaitu pasien kencingnya jadi lebih sering, ya frekuensinya jadi lebih banyak. Ya, Kemudian pada malam hari itu bisa terbangun untuk mm, buang air kecil biasanya lebih dari 2 kali. Kita mengenal dengan nama nokturia. Kemudian bisa juga terjadi urgensi. Apa itu urgensi? Kalau pasien kalau kita lihat tadi gambar yang sebelah kiri sebelum saya jelaskan prostat itu ada posisi seperti memegang kemaluan ya. mm. Artinya kalau udah mau kebelet buang air kecil itu udah nggak bisa ditahan gitu. Udah susah gitu ya dok ya. Ya, jadi sudah mau belum sampai kamar mandi mungkin bisa sudah ngompol gitu. Nah, itu untuk gejala iritatifnya. Kemudian kita berpindah ke gejala obstruktif. Kalau kita ngomongin obstruktif berarti obstruksi sumbatan ya. Berarti itu Mm-mm. nanti berhubungan dengan prostatnya sendiri. Nah, biasanya gejala yang meliputi itu seperti ada weak stream tadi kalau kita lihat gambarnya ya, pancaran kencingnya jadi yang tadinya biasanya deras bisa jauh kencingnya, Ya, kemudian jaraknya jadi pendek. Kemudian bisa juga terjadi intermitensi, artinya ketika buang air kecil, berhenti, kemudian lanjut lagi, berhenti. Jadi ya, keputus-putus tuh buang air kecilnya. Kemudian bisa juga terjadi straining, artinya ketika mau buang air kecil perlu ngeden dulu karena susah buat keluarnya. Atau ketika mau buang air kecil nggak bisa langsung keluar, biarpun sudah kebelet dia harus menunggu lama di depan kloset baru dia bisa keluar. Ya. Nah, itu untuk gejala obstruktif, kemudian juga bisa kita lihat adalah tadi terakhir gejala post micturition atau setelah buang air kecil. Yaitu biasanya perasaan seperti menetes ya, terminal dribbling. Jadi artinya kencingnya itu kok akhirnya di akhirnya nih berasa belum tuntas tapi netes gitu. Bisa juga yang terakhir itu kencingnya tidak terasa lampias. Jadi ketika sudah buang air kecil nggak nyampe 5 menit mungkin dia balik lagi kamar mandi gitu mm-mm. karena kencing yang pertamanya tidak tuntas Ya, oke, ya. gitu Bu Ika.
Iya, iya dokter. Hmm, Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi ya, saya terlintas eh, kalau prostat ini juga tentang urologi ya, saluran ya, kencing. Berarti juga berhubungan dengan ginjal seperti yang dokter bilang tadi ya. ya Karena bisa. ya tadi ada kekurangan minum juga mempengaruhi. Ya, betul. Ya, berarti semakin paham nih. Ya, ke sini Hmm, biar pendengar juga pemirsa YouTube jelas sekali bahwa untuk kekurangan minum itu juga sangat mempengaruhi tadi ya, ginjal, ya, juga ginjal sehingga membuat prostat ini juga ada batu itu tadi ya, Dok ya. ya. Jadi kalau balik lagi ya, kita lihat bentuk anatominya. Ya, ini ya, seperti yang di sebelah kiri ini bentuk anatominya ini prostat ini berada di tepat di bawah kandung kemih gitu. Jadi Hmm, prinsipnya kalau kita ngomongin urologi itu seperti kita ngomongin pipa gitu ya, pipa ya. air gitu, atau saluran air lah gitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu maupun Bu Ika juga misalnya di rumah punya toren air ya, kita kan tahu Hmm, ya kalau ada toren air, iya, airnya Dok. keluar dari pipa. Kalau pipanya itu tersumbat, entah karena kotoran, entah karena kualitas pipanya yang kurang baik, jadi dia timbul lumut misalnya, atau misalnya apa namanya pipanya patah atau bocor, nah, otomatis kan berarti kalau bocor ya akan ada keluar air dari situ. Tapi kalau kondisi tidak bocor tapi ada sumbatan, yang terjadi adalah air tidak bisa mengalir, sementara air terisi terus juga ke dalam toren, yang terjadi toren airnya luber. Hmm, Nah, itu yang bisa terjadi ketika urin itu stasis atau tidak bergerak, ya. Itu satu, bisa menimbulkan infeksi, kedua bisa menimbulkan batu. Nah, ketiga juga bahkan bisa membuat efeknya jadi ginjal itu seperti toren yang meluber, ginjalnya juga jadi bengkak. Nah, iya. pembengkakan di ginjal itu otomatis kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri itu, ginjal itu kan ini ada sistemnya ya, yang merah-merah ini adalah dagingnya. Lama-lama daging ginjal ini bisa tipis. Kenapa? Karena si ini sistem yang warna kuning ini dia makin lebar. Kenapa dia makin lebar? Karena misalnya tersumbat, jadi nggak lancar aliran kencingnya. Entah karena prostat tersumbat di level sini, atau tersumbat di level sini karena batu atau karena infeksi. Ya, otomatis nanti lama-lama ginjal ini akan mencapai titik tertentu, dia akan capek, tidak bisa kompensasi, lama-lama ginjalnya shutdown, ginjalnya berhenti memproduksi urin, sehingga kemudian ginjalnya akan diambil peran alihnya oleh ginjal sebelahnya. Jadi ginjal sebelahnya akan bekerja lebih berat karena dia harus menanggung ginjal yang sebelahnya yang sudah tidak bisa berproduksi lagi. Atau kalau dalam misalnya kondisinya prostat, biasanya pembengkakan yang terjadi di ginjal itu bisa kedua-duanya, bisa di ginjal kanan dan ginjal kiri. Nah, itulah yang terjadi kalau itu diabaikan, kalau itu diremehkan, bisa sampai dalam level gagal ginjal. Iya, dokter. Terima kasih buat pemaparannya. Jadi, Iya, Bu Ika. eh, saya berpikirnya malah begini, Dok. Kalau nanti ada ginjal ya, Hmm, berarti ini khusus bapak-bapak nih di hmm, saluran eh, apa tadi kan termasuk di maaf di kemaluannya itu ya. ya, ya, Adakah hubungannya dengan nanti ketika berhubungan, maaf berhubungan badan? seksual atau Iya, campur dengan iya, pasangan gitu ya, Bu ya. iya betul. Ya, jadi memang kalau kita ngomongin masalah gangguan prostat, itu juga erat kaitannya dengan gangguan ereksi, ya, maupun juga gangguan ejakulasi. Itu hal yang wajar, eh, karena biasanya itu timbul karena kan itu baik lagi pengaruh hormonal, Bu ya. Jadi Oke, iya. kalau kita ereksi itu tentu eh, dia harus ada vaskularisasi yang bagus, atau aliran pembuluh darah yang bagus ke penisnya. Kemudian psikologisnya juga harus bagus. Iya. Nah,
kadang-kadang pada pasien-pasien prostat itu bisa terganggu psikologisnya karena kualitas kencingnya yang nggak nyaman sehingga kualitas psikologisnya nggak terlalu baik, akhirnya mempengaruhi hubungan seksual. Bisa juga rata-rata memang pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan prostat itu usianya sudah lanjut. Jadi biasanya ada juga komorbidnya atau penyakit penyulitnya seperti diabetes, gangguan jantung, darah tinggi. Itu bisa mempengaruhi aliran pembuluh darah ke penis. Otomatis bisa mengganggu ereksi juga. Nah, ditambah juga beberapa pengobatan untuk prostat itu memiliki efek samping untuk yang bisa timbul adalah gangguan ejakulasi dan gangguan ereksi gitu. Jadi kalau ditanya apakah dengan adanya prostat atau pembesaran prostat itu bisa mengganggu kualitas ereksi dan ejakulasi, tentu bisa gitu. Terus untuk penanganannya bagaimana dok kalau sudah terkena seperti itu dok? Ya, kalau untuk penanganannya sebetulnya ada beberapa metode ya. Tentu kita harus lihat dulu, kita nilai dulu nih untuk masalah gangguan. Biasanya kalau ada gangguan ejakulasi, kita harus pastikan dulu nih ada gangguan ereksi atau tidak. Kalau ada gangguan ereksi, kita bereskan masalah gangguan ereksinya. Nah, kembali lagi, masalah ereksi tadi saya sampaikan bisa berkaitan dengan psikologis, Mm. bisa berkaitan dengan eh, pembuluh darahnya, aliran pembuluh darahnya bagaimana. Kalau memang ada masalah psikologis, kalau perlu ya kita konsultasikan ke teman sejawat di bagian psikiatri ya. Kemudian kalau ada gangguan dengan vaskularisasi atau pembuluh darah atau dengan jantung, kita lihat stratifikasi atau penggolongan kategorinya ini resiko masalah jantungnya bagaimana ya, ringan, yang sedang, yang berat. Kalau sedang berat mungkin bisa kita konsulkan ke teman sejawat spesialis jantung. Kemudian kalau masalahnya ringan, itu mungkin bisa kita mulai terapi karena memang sudah ada hasil penelitian pengobatan pasien-pasien prostat itu yang diberikan terapi kombinasi untuk prostatnya dan untuk membantu mengatasi masalah ereksinya. Kalau untuk yang ada gangguan pembuluh darah juga dari eh, penelitian terbaru ya yang disampaikan oleh Asosiasi Urologi Eropa itu bisa dilakukan ESWT. ESWT itu apa? ESWT itu kurang lebih sama seperti ESWL tadi. Kalau kita lihat di gambar yang penyakit ginjal tadi, ada pengobatan yang batunya ditembak tadi saya bilang. Ya. Nah, itu kurang lebih sama. Jadi ESWT itu extracorporeal shockwave therapy. Jadi terapi yang ditempelkan alat dari luar ditembak dengan gelombang kejut. Ya, tapi biasanya kita pakai yang low intensity. Nah, kemudian prosedurnya itu sih biasanya akan dikerjakan 6 kali, seminggu sekali gitu ya. Nah, nanti sekali tembakan tergantung alat ya. Ada yang 5.000 kali tembakan, ada yang 8.000 kali tembakan. Tetapi prinsipnya adalah alat itu untuk memperbaiki endotel atau regenerasi pembuluh darahnya. Jadi merangsang pembentukan dan regenerasi pembuluh darah di penis. Tujuannya adalah supaya memperbaiki fungsi ereksinya. Seperti itu, Bu. Ya, wow, luar biasa penjelasannya dokter. Sangat lengkap sekali ya. Iya. Dan ini ada pertanyaan yang luar biasa juga, bagus Ya. sekali ini. Dokter, untuk penyakit prostat ini apakah hanya khusus menyerang usia 60 ke atas? Semisal ada yang usianya masih di bawah 60, itu ada kemungkinan nggak terkena, dokter? Ya, ada. Jadi kembali lagi bahwa permasalahan di prostat itu tidak harus selalu pembesaran prostat jinak. Bisa saja pembesaran prostat ganas. Jadi Hmm. makanya itu perlunya dilakukan screening dari awal. Jadi yang tadi saya sampaikan, screeningnya sih tidak sulit, ya, hanya perlu dilakukan pemeriksaan PSA, yaitu pemeriksaan darah. Pemeriksaan PSA itu sendiri adalah pemeriksaan prostat spesifik antigen. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam prostat, entah itu infeksi, peradangan, tumor jinak, tumor ganas, itu bisa terdeteksi. Jadi dia sensitif, tapi dia tidak spesifik.
Nah, kemudian kalau ada riwayat kanker prostat, nah itu bisa diturunkan kepada dua generasi di bawahnya. Contoh misalnya si kakek ada riwayat kanker prostat, jadi itu Hmm. bisa diturunkan kepada anaknya dan cucunya. Berarti genetik, Dok. Genetik bisa. Nah, jadi yang harus dilakukan apa screeningnya? Tentu dengan pemeriksaan PSA itu kapan dimulainya? Yaitu Hmm. dimulai kalau emang ada riwayat cancer prostat di keluarga, itu mulai di usia 40 sudah di screening gitu. Di screening setahun sekali dilihat trennya bagaimana, naik atau tidak, stabil atau tidak, ya. Tetapi kalau pada pasien-pasien yang tidak ada riwayat keganasan, sebetulnya tidak perlu dari usia 40, cukup dari usia 50 tahun gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, kalau ditanya apakah sudah bisa ada yang terkena masalah ini di bawah 60 tahun, bisa. Bisa. Tapi jarang sekali ditemukan permasalahan ini untuk usia di bawah 50. Kalau sudah di atas 50 sudah mulai bisa ada gitu. Tetapi biasanya gejalanya belum terlalu berat. Nah, makanya kita eh, betul-betul harus menanyakan ke pasien karena memang ada scoring system yang perlu kita tanyakan ke pasien itu bagaimana kualitas kencingnya sendiri menurut pasien dan bagaimana kualitas kencingnya itu mempengaruhi kualitas hidup pasiennya. Nah, itu kita harus survei gitu. Ya. Baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya, jawaban dari Ya, pertanyaan para pendengar. Dan ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ya, ya, boleh. tentang tadi dokter untuk yang para wanita mungkin Ya, infeksi ya. Dari ya, infeksi ini banyak sekali ini yang menunggu jawabannya. Kebanyakan ini kan di toko-toko ada nih yang jual buat itu pembersih itu loh, Dok. Ya. oh ya. Tuh. Katanya kan tidak boleh ya pH-nya mungkin atau keasamannya juga mempengaruhi untuk organ vital perempuan. Tapi kenapa masih dijual ya, Dok? Dan itu kita harus milihnya itu gimana gitu, Dok? Apa Ya. tidak diizinkan atau diperbolehkan dengan syarat mungkin apa pH-nya sekian atau gimana begitu, Dok? Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa kalau ini istilahnya produk pembersih untuk organ kewanitaan ya, Bu. Ya, betul. Ya, jadi ya untuk pembersih organ kewanitaan sebetulnya ini lebih masuk ke ranahnya wilayah dokter kandungan ya, dokter kebidanan Ya. gitu ya. Karena ini sudah termasuk di organ genitalia atau alat kelamin perempuan. Tetapi sih prinsipnya kalau misalnya ditanya kenapa masih banyak yang jual seperti itu, nah itu kembali ke regulasi eh, pemerintah dan BPOM ya yang mengatur Ya. itu ya, bukan ke ranah kedokteran sebetulnya. Jadi yang penting yang harus diingat bahwa eh, ada normal flora yang hidup di situ. Mm-mm. Gitu. Jadi kadang berpikir kayak wah yang harus bersih supaya tidak infeksi, supaya apa namanya tidak jadi timbul infeksi bakteri atau jamur. Tapi itu harus diingat bahwasanya termasuk kulit sendiri, kulit kita sendiri itu punya normal flora gitu. Jadi kalau terpapar terhadap bahan-bahan pembersih yang lumayan mengganggu untuk keasamannya sehingga bisa mengganggu normal flora yang ada di situ, ya itu harus kita waspadai sih. Iya. Gitu, Jadi Bu. sebenarnya untuk kedokteran tidak diizinkan begitu ya, Dok ya? Sebetulnya bukan tidak diizinkan, Bu. Ada yang diizinkan, tetapi kan ya sebaiknya sih memang dikonsultasikan dulu dengan dokternya ya. Iya. Artinya, dok kalau misalnya saya pakai ini aman atau tidak gitu. Karena kembali lagi kandungannya, kandungannya itu yang kita tidak tahu kan dari apa namanya dari masing-masing produk itu seperti apa gitu. Soalnya kulit juga berbeda ya dok, setiap pribadi ya dok ya. Iya betul betul. Ada yang kulit yang ada orang yang sensitif, ada orang yang tidak terlalu sensitif gitu. Nah itu kan setiap orang berbeda-beda. Makanya baiknya sih sebetulnya dikonsultasikan dulu. Ya mungkin yang dimaksudkan ibu itu kalau kalau ada takaran mungkin patokan dari kedokteran harus biasanya kan ada ingredientnya tuh yang Hmm. di botol-botol itu. Maksudnya mungkin seperti itu. Ya. Hmm. Jadi beliau
pengen mengetahui, tapi saran dokter harusnya tetap konsul ke dokter, begitu ya dok ya. Betul, betul Bu. Ini Terutama bagusnya. kalau urusannya berkaitan dengan organ kewanitaan, ya lebih baik ke dokter kandungan atau kebidanan. Iya, baik. Begitu Iya. ya, Ibu yang bertanya. Kiranya ini bisa memuaskan Ibu pada sore hari ini jawaban dari Dokter Yohanes. Dan Ya, kembali kita berlanjut ke next pertanyaan ini. ya. Ada lagi, Dok. Untuk penanganan tadi, Dok, apakah ada efeknya nggak, Dok? Ada terapi, ada apa tadi penembakan itu tadi loh. Nah, itu untuk tubuh tubuh kita itu nanti ada efek nggak? Ya, tentu kalau kita ngomongin masalah batu ya tadi yang pertama. Misalnya kita ngomongin masalah batu, kita kan tadi harus melihat ya kalau kita lihat di gambarnya ini. Nah, ini tuh ada sebentar. Nah, ini hilang gambarnya. Jadi tadi kalau tidak salah ketika di gambar URS itu ketika saya nampilkan contohnya, nah ini ya, ini kan kita lihat nih, ini ada batu, terus kemudian salurannya sempit ya, ini batunya, ini salurannya sempit ya, terus kemudian kita harus memastikan juga di ginjalnya apakah ada batu atau tidak. Kalau memang di saluran ini sempit, batu di saluran ureternya sudah habis, biasanya kita akan pasang ini namanya selang double J stand ya. Ini selangnya seperti implan ya. Ini sifatnya hanya sementara. Tujuannya adalah kalau memang ada sisa batu di ginjal dan kita ada rencana untuk melakukan tindakan ke depannya terhadap batu ginjalnya, nah tentu ini harus dipasang atau misalnya ada penyempitan di saluran sini, itu kita harus pasang selang ini. Berapa lama? Ya berbeda-beda tergantung dari jenis selang yang dipasang apa. Ada yang durasinya 1 bulan, durasinya 3 bulan, 6 bulan maupun 1 tahun. Nah, tentu akan ada efeknya, yaitu namanya juga ada benda asing ya di dalam. Tentu itu bisa memberikan ketidaknyamanan kepada pasien, apalagi kalau misalnya pasiennya kerja berat atau aktivitasnya mungkin sering duduk lama, atau pasiennya naik motor ketika harus berangkat dan pulang kerja, itu akan mengalami guncangan ya. Itu tentu tidak nyaman untuk pasien. Kadang-kadang juga kalau kita lihat di sini, ini kandung kemihnya mudah untuk iritasi menjadi sensitif terhadap selang ini karena beberapa pasien yang pernah saya temui juga sensitivitas terhadap selang ini berbeda-beda. Ada yang sangat sensitif sehingga baru dipasang sebentar pasiennya udah nggak kuat, terjadi perdarahan terus-menerus. Tapi ada juga yang pasien sudah dipasang lebih dari 3 bulan tidak ada keluhan apa-apa gitu. Nah itu kembali lagi ke ambang batas nyeri setiap orang dan sensitivitas setiap orang. Nah, kalau efek operasi prostat, tentu ketika kita melihat operasi prostat ini kan akan mengerok ini ya. Ini prostat sisi kanan, ini prostat sisi kiri, terus ini ada leher kandung kemih ya. Tentu bisa terjadi ngompol. Tentu bisa terjadi ngompol karena terlalu lancar ya. Atau mungkin ini adalah kalau kita lihat yang di gambar yang di bawah ini yang warna putih saya tunjukkan ini adalah feromontanom ya. Ini feromontanom ini adalah tempat keluarnya sperma. Jadi sperma yang dari buah zakar itu akan berjalan kemudian dikeluarkan dari sini. Nah, di depan, jadi inilah yang menjadi batas acuan kita ketika kita mengerjakan prosedur ini. Kadang-kadang bisa juga karena batas ini tidak jelas, kita tidak tahu harus sampai mana sih kita ngerok prostatnya. Nah, itu yang terjadi komplikasi kadang-kadang pasiennya terus-terusan ngompol atau kemudian bisa juga terjadi ejakulasi retrograde, artinya ejakulasinya itu ketika yang seharusnya ejakulasi keluar, spermanya bersama maninya melalui ujung penis itu tidak keluar sama sekali, tetapi yang terjadi dia kembali masuk ke dalam kandung kemih dan kemudian ketika buang air kecil baru keluar bersama dengan urin. Nah, itu salah satu contoh beberapa komplikasi yang bisa timbul ya, efek ke pasien yang bisa ini bisa dirasa pasien pasca tindakan.
Oke. Malah jadi kelancaran itu ya dok ya. Iya, terlalu lancar bisa. Karena tadinya tersumbat ketika diambil Hmm. dikerok jadi lancar malah Iya, nongol. makanya. Tapi sejauh ini nggak berbahaya ya dok ya. Tidak sih Bu, tidak terlalu berbahaya. Yang penting kita edukasi yang baik, kita edukasi yang betul bahwa memang bisa terjadi komplikasi-komplikasi ini dan kalaupun terjadi kita jelaskan bahwasanya ya kita coba untuk bantu perbaiki. Ya, Bagaimana ya dengan cara melatih ya. Jadi mungkin dengan membantu melatih kencingnya seperti apa supaya dia bisa melatih ototnya lagi gitu ya. baik. Ya, ya dokter masih ada dua pertanyaan sebelum nanti Ya, dokter closing statement ya. ya, Ini yang satu tadi dikatakan untuk yang sudah selesai pengobatan sembuh, adakah kemungkinan itu kambuh lagi dok? ada. Jadi itu pertanyaan yang sering ditanyakan juga Iya. oleh pasien. Beberapa pasien juga pernah datang dengan keluhan yang sama untuk masalah prostat, padahal sebelumnya sudah pernah dioperasi. Iya. Ya, jadi kembali saya tegaskan bahwa pembesaran prostat itu terjadi karena hormonal, karena hormonnya. Jadi perbedaan laki-laki dengan perempuan ketika sudah mencapai umur 50, sekitar 50, kalau perempuan terjadi menopause, otomatis estrogen akan turun. Tetapi pada laki-laki eh, tentunya akan turun juga, tetapi ketika apa sih yang menyebab jadi ya penyebab pembesaran prostat itu apa sih? Karena adanya proses yang tidak terkontrol antara perubahan hormon testosteron menjadi dihidrotestosteron gitu. Nah, proses itu yang eh, tidak bisa kita cegah gitu, tapi bisa kita obati dengan obat. Nah, Mm-mm. jadi ketika misalnya ditanya, mungkin nggak terulang lagi? Mungkin. Berapa lama sampai bisa terulang lagi? Kembali lagi, setiap orang berbeda-beda. Ada yang Mm-mm. habis dioperasi, ada yang habis dioperasi itu nggak lama, mungkin nggak nyampe 1 tahun sudah kembali ada keluhan. Tapi ada juga yang sudah dioperasi lebih dari 10 tahun, dia datang, saya udah pernah operasi dulu dok, tapi 10 tahun yang lalu itu juga bisa Mm-mm. gitu. Jadi setiap orang berbeda-beda, tapi yang perlu diingat bahwa itu bisa berulang. Oke, Iya, makasih jawabannya. Dan terakhir, iya Bu. untuk makanan selain tadi dikatakan dokter yang tidak boleh daging merah, apa saja itu dok? Untuk makanan maupun minuman, karena laki-laki ini termasuk ya suami saya juga kesukaannya kopi, jarang minum air dok. Nah ini kan juga berpengaruh dok. Ah, Ya, sebenarnya sih untuk kopi atau bahan-bahan diuretik itu tidak terlalu berhubungan signifikan untuk meningkatkan mm, besaran prostat ya. Tetapi eh, yang perlu dihindari memang betul-betul itu adalah seperti daging merah, kemudian mm, apa namanya berkaitan juga soalnya prostat ini kan dengan peningkatan kolesterol, dengan obesitas. Jadi makanan yang berlemak, gorengan itu juga harus dihindari. Yang paling penting sih itu saja. Kemudian sehat juga ya. hindari bahan-bahan karsinogen ya. Apa saja sih bahan karsinogen itu? Contohnya rokok, terus kemudian konsumsi makanan yang dibakar misalnya seperti sate atau daging ayam bakar, ikan bakar. Boleh sesekali karena pasti kalau nggak boleh sama sekali ya akan jenuh ya. Ya. Tetapi yang penting harus diingat adalah frekuensinya. Jangan setiap hari atau misalnya seminggu 3 kali atau 4 kali mengkonsumsi itu terus. Itu juga tidak baik. Seperti itu. Ya, baik dok. Terima kasih. Ini sangat-sangat apa namanya memberkati kita semuanya. Ini penjelasannya Ya. membuat kita semakin mengerti tentang prostat, dokter. Iya, Dan untuk itu sekali lagi terima kasih iya, Pak terima Dr. kasih banyak Ini, Ibu Ika. ini Semoga sudah di penghujung bermanfaat. acara, tapi dengan hormat dokter, Ya, kita untuk memberikan closing statement atau take home message buat kita semuanya pada sore hari ini. Silakan dokter.
Ya, eh, take home message-nya yang bisa disampaikan adalah eh, banyak minum air putih, sayangi ginjal Anda. Mm-mm. Kemudian yang kedua, karena di saya lupa ya di bulan September itu sudah sebagai, kalau kami di urologi itu membuat itu sebagai Prostate Cancer Awareness Month. Jadi Hmm. eh, kita ya juga harus kepada para laki-laki khususnya untuk lebih aware atau untuk lebih sadar dengan masalah prostat ini ya. Karena kanker prostat itu termasuk 5 besar pembunuh yang cukup sering ditemukan pada laki-laki. Jadi harus disadari betul dan jangan dianggap remeh. Jadi itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Iya, ya Sayangi, dokter. banyak minum air putih otomatis akan menyayangi ginjal. Yang kedua ya lebih aware atau lebih sadar dengan kondisi prostat. Iya. Seperti itu. Terima kasih luar biasa Ya. sekali. Sekali lagi kami dari sahabat dokter SOS Global Ministries dan seluruh radio yang bekerja sama di sore hari ini mengucapkan terima kasih kepada dokter Yohanes Aritonang ya, spesialis urologi. Ya, Terima terima kasih kasih untuk banyak Bu sharing Lita. informasinya dok, Ya, juga terima kasih banyak edukasi Bu ya. Lita. Ya, semoga Dan bermanfaat. amin, ya. Terima kasih juga untuk seluruh para pendengar, juga pemirsa YouTube, dimanapun Anda berada. Kiranya ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua di sore hari ini dan bisa share ke saudara, teman-teman dekat kita yang lain. Dan Maria Ika juga akan pamit ya dari hadapan para sahabat SOS dimanapun Anda berada. Kita akan jumpa lagi di Sabtu depan ya dengan tema dan bahasan yang lain yang juga sangat menarik pada event berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. God bless. Terima kasih juga Ya, untuk dokter. terima kasih Bu. Tuhan Sehat-sehat berkati selalu. ya. Tuhan berkati. Mari Bu. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.